Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Adimulyo, yang kami hormati Pengawas Sekolah Korwil Bidi Kecamatan Adimulyo, yang kami hormati narasumber KKK Daring Bapak Edi Susiadi Purnama. Alhamdulillah hari ini sudah bisa bergabung kembali. Yang kami hormati Kepala Sekolah Sekorwil Bidi Kecamatan Adimulyo, serta rekan-rekan guru kelas dan guru mapel Kecamatan Adimulyo yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir secara virtual pada acara KKG Daring pertemuan ke-8. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh peserta. Izinkan saya untuk membacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan. Ini jika nanti ada yang bergabung ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Bapak Edi Susiadi Purnama. Dan yang keempat adalah penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara KKG secara daring pertemuan ke-8 ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, karena saya lihat belum ada perwakilan dari Korwil yang bergabung, sehingga untuk sambutan kita melihat nanti jika ada yang bergabung mungkin di akhir, kita lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Edi Susiadi Purnama. Oh, mohon maaf, ini ada Pak Jalan bergabung, coba saya konfirmasi dulu. Assalamualaikum Pak Jalan, selamat bergabung Bapak. Mungkin ini ada sambutan dari perwakilan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan. Mungkin Pak Jalan ingin memberikan sambutan, saya persilakan. Sudah masuk acara kedua Bapak, silakan menyalakan mic-nya. Halo Pak Jailan. Gimana? Ya. Halo. Halo, Nggih, terdengar Bapak, silahkan, monggo. Bisa didengar jelas? Jelas, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pengurus KKG dan panitianya, yang saya hormati pula narasumber Bapak Edi. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan diri saya pada pagi hari ini untuk mengikuti KKG pada tanggal 10 Oktober hari Sabtu ini. Yang pertama juga mohon maaf bahwa beliau Pak Fajar pada pagi hari ini sedang melaksanakan atau mengikuti BINTEK sosialisasi akreditasi, sehingga tadi baru saja memberitahu kepada saya untuk sekedar memberikan sambutan pada acara KKG pagi hari ini. Yang pertama tentunya puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini
kita masih bisa bertemu, berkumpul dalam acara KKG walaupun secara virtual. Insya Allah Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu. Terima kasih dan sholawat salam semoga selalu ditambahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Dan semoga pula pertemuan KKG pada hari ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya satu poin inti saja informasi yang akan dapat saya sampaikan, yaitu saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah di Kecamatan Adimulyo yang telah memotivasi rekan gurunya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Dan alhamdulillah kemarin siang untuk Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Adimulyo sudah bisa mengirim 5 calon kepala sekolah, Bapak Ibu. 5 calon kepala sekolah sudah kami kirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, dan menurut informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, kuota untuk kepala sekolah dasar masih kurang sehingga jadwal pengumpulan berkas yang sedianya berakhir hari kemarin tanggal ada perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 16 Oktober. Semoga Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat Dinas Pendidikan setornya. Berarti untuk setor ke kami, ke Korwil, bila ada Bapak Ibu yang masih berminat, Bapak Ibu guru yang masih berminat untuk mencalonkan diri menjadi kepala sekolah, khususnya untuk sekolah dasar, kami tunggu sampai dengan tanggal 14 Oktober Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya sampaikan selamat kepada teman guru terbaik kita 5 orang. Semoga dalam proses seleksi nanti bisa mendapat kemudahan-kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan semoga pula 5 calon terbaik dari Adimulyo bisa lulus semuanya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Selanjutnya, selamat untuk mengikuti KKG. Silakan nanti sesuai dengan agenda pada hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bahiron, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jailan yang sudah berkenan memberikan sambutan, dan semangat kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar calon kepala sekolah. Semoga lulus semuanya. Amin. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu acara ketiga, penyampaian materi oleh Bapak Edi Susiadi Purnama. Kepada Pak Edi dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semuanya, yang saya hormati Bapak Jailan, Bapak Koordinator Pengawas, Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan Korwil Bidik Kecamatan Adimulyo, Ibu Bapak Kepala Sekolah di lingkungan Kecamatan Adimulyo tingkat Dikdas, juga teman-teman semuanya yang bisa hadir di tatap muka secara virtual
bisa mengakses kegiatan ini dimanapun Ibu Bapak berada. Salam sehat berkah selalu. Izinkan kami pada hari ini bisa kembali membersamai Ibu Bapak semuanya. Kita bisa melanjutkan materi-materi yang kemarin sempat tertunda pada hari Rabu karena kebetulan bersamaan waktunya dengan kami mengikuti sosialisasi terkait dengan akreditasi IASP 2020. Ibu Bapak semuanya, tadi yang sampaikan Pak Jailan, dan ini saya mengapresiasi, monggo putra-putri terbaik, Ibu Bapak guru-guru yang terbaik, masih ada kesempatan karena waktu pengumpulan berkas secara administrasi, pengusulan guru untuk ditugaskan menjadi kepala sekolah masih ada kesempatan. Silahkan yang memenuhi persyaratan bisa mempublish diri, bisa unjuk diri. Perwakilan keluarga besar di lingkungan Kecamatan Adimulyo itu ada perwakilan yang sebanyak-banyaknya. Kami ikut mendoakan semoga semuanya nanti dimudahkan, dilancarkan dari proses awal nanti sampai pelaksanaan seleksi dan juga nanti bisa memberikan hasil yang optimal, semuanya bisa lolos dan lulus seleksi calon kepala sekolah. Monggo semua gabung di situ. Ibu Bapak yang berbahagia, dan mari kita lanjutkan izin kita lanjutkan materi pada hari ini, kaitannya masih dengan Google Classroom. Cek dulu Ibu Bapak, apakah suara kami bisa didengar Ibu Bapak? Ini Bisa, Pak. Awalan kita buka dulu ya Google Classroom. Langkah awal ya seperti biasa, dibuka browsernya, kemudian masuk ke kelas. Nah, kalau sudah tampil kelas kita seperti ini kita tinggal. Nah, untuk materi hari ini materi terakhir untuk Google Classroom. Semoga nanti ada 5 poin penting ini yang mungkin Ibu Bapak bisa bergabung bersama-sama. Materi pada hari ini kita nanti akan praktik ya. Sekali lagi kita mencoba sebagai membuat materi tematik. Ini nanti membuat materi. Kemudian juga nanti kita akan bagian tugas buat kita upload di sini, kemudian nanti hasilnya kita akan mengunduh respon, dinilai di menu nilai terkait hasil. Nah, demikian Ibu Bapak. Jadi kalau ini sudah kemudian juga sudah terdistribusi dari materi sampai tugas. Dengan demikian di sini tugas ini sudah muncul di sini. Tinggal kita nanti mau memberi feedback atau tidak. Istilahnya kita memberikan hasil koreksian kita per person, per individu, atau nanti mau secara klasikal. Ini sebagai contoh bagaimana cara kita nanti memberikan umpan balik berupa motivasi untuk anak didik kita. Demikian Ibu Bapak, mari kita awali.
Sebagai langkah awal, sekali lagi Ibu Bapak nanti buka ini, kemudian tugas kelas ini nanti diklik lagi. Ini sebagai contoh, kami tadi sudah sempat mengupload ini, tema 3, materi kelas 6, ini sebagai contoh mawon guys, sebagai contoh saja, ini materi kelas 6, tema 3, subtema 1, tadi saya, ini diklik aja materi, ini tadi saya mengcopy paste menggunakan yang ini, yang ditugas kemudian membuat, kemudian saya menggunakan Word-nya, jadi menggunakan Google Dokumen. Ini seperti ini. Ini saya copy, kemudian kami paste di sini, hasilnya seperti ini Ibu Bapak. Monggo nanti Ibu Bapak bisa membuat secara langsung kaitannya dengan pembuatan materi dulu. Kemudian kalau materi ini nanti masih kurang, ingin disempurnakan, fasilitas yang ada di sini, menu-menu yang ada di sini, ini semuanya bisa dipakai. Sebagai contoh, misalkan di sini, ini mau dikasih gambar dulu, silakan disisipkan saja di sini, ini sisipkan. Pilih di sini ada gambar, gambar pun bisa ngambil uploadan dari komputer, bisa, ini berarti filenya udah kita simpan di komputer, telusuri di internet, berarti kita nanti akan mengambil yang dari internet, drive berarti ini nyimpannya di awan, di Google Drive kita, atau di foto di sini adalah Google Foto milik kita, URL ini adalah alamat-alamat link, atau mungkin mau memunculkan wajah kita, silakan tinggal klik kamera di sini. Jadi ini kalau gambar, jadi sisipkan di sini, ini bisa sisipkan gambar, tabel, kemudian gambar ini yang tadi, gambar-gambar yang lain, diagramnya juga ada, batang, kolom, garis, lingkaran ini, serta termasuk header foto, nomor halaman, batasan, dan sebagainya, semuanya ada di sini. Monggo Ibu Bapak ini bisa dioptimalkan. Jadi ketika kita mau ngupload dari internet, kita pun tinggal klik saja. Di sini misalkan ambil materi gambar materi tema 3 subtema 1 kelas 6. Nah, ini seperti ini. Coba nanti akan muncul gambar apa? Ternyata ada gambar-gambar seperti ini. Apa ada yang cocok apa tidak? Ini ternyata kaitannya dengan IPA, komponen-komponen listrik, kemudian rangkaian-rangkaian listrik sederhana yang ada paralel dan serinya. Jadi kalau memang ini, misalkan ini, misalkan saja ini ada gambar ini, silakan diklik saja, kemudian disisipkan. Ini nanti akan menyisip sendiri di sini. Nah, semacam ini. Jadi kalau ini mau dikecilkan pun tinggal diklik, nanti tinggal dikecilkan. Nah, semacam ini. Jadi kalau mau besar kecil dan sebagainya silakan ikuti. Nah, ini fungsi dari Google Doc. Google Doc, Google Spreadsheet yang dari Excel itu sama. Semuanya bisa dimanfaatkan isi-isi yang ada di sini. Oke. Jadi ketika ini nanti saya edit dulu biar kelihatan. Nah, di sini tadi saya menggunakan yang ini, Google Dokumen. Kalau Google Slide, berarti kita bisa membuat slide pakai PowerPoint. PowerPoint yang secara langsung di sini. Kemudian kalau spreadsheet, ini menggunakan Excel. Kalau gambar seperti tadi. Kalau ini menggunakan Google Formula. Jadi untuk materinya silakan di sini. Kalau mau ditambahkan, nah, kalau membuat berarti belum ada menjadi ada, kalau tambahkan dari yang sudah ada menjadi hanya tinggal ditempelkan di sini. Tempelan di sini, misalkan di sini mau dibekali dengan ini materi ini juga silahkan. Jadi kalau di sini mau langsung, nanti kalau Ibu Bapak sudah membuat video pembelajaran lewat YouTube,
link YouTube-nya bisa langsung taruh di sini. Kalau belum, berarti Ibu Bapak bisa membuat mencari di sini materi tema 3 subtema 1, misalkan begitu. Ini untuk kelas 6. Boleh di sini, tinggal di seperti biasa. Nah, di sini ini nanti Ibu Bapak kalau Ibu Bapak sudah punya produk sendiri, ini nanti yang disisipkan ke materinya. Demikian ya Bapak ya. Jadi nanti kalau ini pembelajaran mana yang mau IPA, ada yang bahasa Indonesia atau apa dan sebagainya, ini monggo silakan tinggal diambil. Saya hanya sebagai contoh misalkan yang ini. Misalkan kemudian kita terapkan. Nah, ini anak kita sudah kita bekali materi berupa video dari YouTube, kemudian yang satunya Google Dokumen. Nah, kalau sudah tinggal di posting atau kita simpan. Hari ini. Nah, semacam ini ya Bapak ya. Jadi kalau untuk selanjutnya di tugas kelas ini, ketika ini sudah tema 3 sudah muncul, kita akan membuat sekarang materi yang kedua yaitu membuat soal seperti kemarin. Jadi seperti biasa, tinggal klik ini, kemudian kita akan buatnya pakai tugas atau tugas kuis langsung juga boleh. Misalkan menggunakan tugas kuis. Nah, tugas kuis pun di sini ini sudah langsung diarahkan ke blank. Hanya tinggal di sini masukkan tugas untuk tema seperti biasa, tema 3 subtema 1. Wah, ini saya jadi belajar lagi materinya ya. Terima kasih malah ada kesempatan. Kemudian tadi saya sudah sempat membuat soalnya dengan mengambil ini sedikit. Nah, ini kita sekali lagi sambil mereview kembali, kita akan buat soal ini. Nah, kemudian tinggal ini nanti kerjakan blank quiznya kita munculkan. Kemudian di sini ini misalkan untuk latihan tema 3 subtema 1. Ini IPA. Ya demikian, nanti deskripsinya monggo diisi, boleh diisi boleh tidak. Kemudian seperti biasa, ini kita kasih dulu yang jawaban singkat, ini nama, ini wajib diisi, kemudian ini nomor urut, oke, ini juga langsung diisi. Kemudian poin yang berikutnya, nah kita akan langsung masuk ke pilihan gandanya. Ini langsung, nah saya akan mengambil dari sini, ini hanya 5 nomor. Biar cepat, ini silakan tinggal diambil, ya. Seperti biasa, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, nih bisa. Kemudian opsinya juga seperti biasa, nih kita nih. Kalau ingin cepat gunakan yang form builder kemarin, nah itu. Tapi form builder memang fasilitasnya berbayar. Untuk mengantisipasinya, biar tidak berbayar ya kita tambah akun saja, tambah akun. Ya ini nanti hanya nggak usah dikasih ABCD-nya, biar atau kasih A juga boleh lah. Kalaupun tidak dikasih juga tidak apa-apa, nanti sudah biar bisa teracak sendiri kalau tidak dikasih. Ini monggo nanti untuk kunci jawaban dan sebagainya kita bisa belakangan nggak apa-apa. Kemudian yang nomor 2 sama ini, kemudian seperti biasa
Oke, sebentar ya, hanya 5 nomor. Saya kira untuk 5 nomor ini lebih cepat. Nah, ini juga di copy, masukkan di sini. Ctrl V, lebih cepat. Oke, ini juga wajib diisi nantinya, hanya belum kita kasih skor. Kemudian, nah ini kalau ada satu soal ternyata dipakai untuk 3 nomor, misalkan seperti ini berarti kalau di sini tidak bisa langsung di Google Form, berarti nanti setiap soal ini tinggal dimasukkan terus seperti itu. Jadi kalau di sini ini hanya sampai gini. Perhatikan gambar berikut. Paling seperti ini petunjuknya. Kemudian di sini sebentar saya tambah lagi di paste. Nah, dari sini tinggal diberikan gambar, kita unggah. Ini gambar tadi sudah saya siapkan di sini. Sebentar, di sini kemudian soal latihan gambar. Mana ya gambarnya tadi, sebentar. Kita taruh di sini, terus tadi yang ada gambar. Nah, ini gambar ini soalnya ini. Nah, kita masukkan. Nah, nanti opsinya dari ABCD ini tinggal kita masukkan ini. Oh, ini pertanyaannya dulu. Di copy seperti biasa. Ya. Terus ininya juga seperti biasa di copy ya, copy, paste-nya ada di sini seperti biasa, Ctrl V. Nah, untuk yang berikutnya ini karena ini soalnya sama, gambarnya sama, ini kita harus seperti tadi. Soalnya kita ambil dulu, kita unggah lagi yang tadi. Nah, yang soal ini kita unggah lagi. Hanya beda pertanyaannya. Nah, pertanyaannya kita ambil yang di sini, soal nomor ini. Jadi satu gambar dipakai untuk beberapa. Nah, kalau sini tambahin lagi nggak apa-apa. Perhatikan gambar. Baru kita urai di sini. Satu lagi, Ctrl V. Ya. Satu nomor lagi, kita unggah yang tadi, kita cari lagi. Jadi kalau satu soalnya dipakai untuk beberapa soal, memang harus diupload beberapa kali. Karena di sini tidak berlaku untuk rombongan. Jadi satu soal nggak bisa dikeroyok untuk sekian. Jadi memang harus diulang. Demikian. Nah ini. Oh, pertanyaannya dulu di copy. Nah, kemudian kita paste di sini bisa, atau pakai Ctrl V itu. Nah, untuk opsinya di sini, nah ini udah terakhir 5 nomor saja. Baik, ya. Ctrl V. Nah, nggak kelihatan. Oke. Karena kita hanya 5 nomor, baik, mari kita isi kuncinya 5 nomor. Satu nomor bernilai 20 ya. Ini berarti ini kita kunci jawaban. Kunci jawaban ini skornya berarti karena 5 nomor hanya 20, kita kasih 20. Kalau yang paling berapa, apa ini hambatan ya? Apa ini? Rangkaian terbuka. Oh ya, oke. Misalkan ini yang ini. Tambahkan jawaban. Oh. Nah, ini bisa di sini. Kemudian
Oke. Kemudian yang nomor 2 kita beri kunci jawabannya. Ini apa ini Bapak? D. Berarti ini yang ini poinnya diisi ini, kemudian rangkaian yang berikutnya ini jawabannya yang mana? Ini kunci jawaban yang A, ini poinnya juga diisi 20, selesai. Terus untuk yang keempat, ya ini 4. Kunci jawabannya yang mana? Yang ini ya. Juga sama. Kemudian selesai. Kalau terakhir, kalau ini berarti ini kunci jawabannya yang mana? Tadi saya sempat download soal ini jawabannya yang D. Oke, kalau sudah selesai. Nah, tinggal kita cek ini sudah wajib diisi, ini juga sudah harus wajib diisi, ini wajib diisi sudah, ini wajib diisi sudah, ini juga bebas, nama juga bebas. Oke. Sampai luar genap-genap nggak apa-apa. Oke, saya kira sudah, tinggal ini ditaruh di sini. Ini tema 3 tema 1. Oke. Nah, baik, kalau sudah kita cek untuk setelannya. Ini umum. Seperti biasa, mau dikumpulkan apa tidak, mau ditanggapi tidak. Misalkan ini mau sampai di sini nggak bisa, oke. Presentasinya tampilkan progres boleh. Ini juga terima kasih, nilai sudah. Nah, kuis, jadikan kuis sudah. Ini nanti saja pertanyaan nilai poin, nggak apa-apa. Ini kalau mau tidak dimunculkan pun tidak masalah. Oke, baik, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah punya tugas ya, ketika ini sudah di launching ini, karena di sini kita sudah langsung masuk blank quiz. Dengan demikian ini kita tinggal ini topiknya tadi tema 3. Tidak ada, ini kita tugaskan untuk latihan ya Bapak. Tujuannya nanti kita ke arah penilaian. Nah, tema 3 berarti ini sudah masuk dari materi dan tugas. Nah, sekarang langkah berikutnya Ibu Bapak, monggo Ibu Bapak mungkin bisa beberapa bergabung ke kelas ini dulu. Nah, ke kelas ini dulu. Ibu Bapak pakai HP ataupun pakai laptop bisa bergabung ke dalam kelas ini. Monggo Ibu Bapak bergabung dulu. Kita akan praktek latihan bagaimana cara menilai dan memberi umpan balik ke siswa kita. Monggo. Saya tunggu, kira-kira nanti ada beberapa yang sudah masuk. Ini untuk latihan. Baik, sudah ada yang masuk belum? Nah, ini kalau sudah ada nanti saya refresh, di sini akan masuk. Sebentar. Ya, sampai ada siswa masuk ya. Untuk itu mohon sekali lagi Ibu Bapak monggo bisa bergabung di kelas ini. Kalau mau disalin, undangan ini salinannya ini.
Ya. Monggo Ibu Bapak yang sudah punya Google Classroom, ini untuk latihan saja. Nanti setelah ini bisa keluar kalau udah untuk keperluan ini selesai, Ibu Bapak nggak harus aktif di sini. Ini hanya untuk latihan pada hari ini. Oke, Ibu Bapak, monggo. Nah, belum ada yang masuk, kita cek dulu. Di refresh. Nah, ini sudah ada yang masuk. Terima kasih. Sudah dua, oke. Nanti bagi yang sudah masuk, silahkan Ibu Bapak langsung ke tema 3. Tema 3 sekedar hanya untuk referensi, silakan dibuka materi, hanya dibuka saja, nggak harus dibaca sampai tuntas. Kemudian yang kedua, dilihat juga linknya YouTube dan sebagainya apa berfungsi atau tidak, silakan cek. Setelah itu ada soal yang tadi, monggo coba dikerjakan. Kita akan latihan menilai. Jadi biar lengkap bahwa di LMS, Learning Management System, dalam hal ini kita menggunakan Google Classroom, ini sudah paket lengkap mulai dari forum, membuat pengumuman, memberikan tugas melewat tugas kelas, memasukkan anggota, baik anggota sebagai kolaborator itu untuk guru-guru kita, teman-teman kita, maupun untuk anak didik kita, peserta didik kita, atau dalam hal ini siswa-siswi kita. Nah, nanti setelah siswa-siswi kita mengakses Google Classroom yang sudah kita buat, itu nanti kita akan berusaha untuk menilai apa yang menjadi aktivitas anak didik kita. Sekali lagi Ibu Bapak, monggo semuanya, atau kalau sudah ada beberapa nih, kode kelas ini UNKEG 3U, gitu ya. Coba saya cek dulu anggotanya yang masuk sudah berapa. Oh, sudah banyak ternyata. Monggo. Sekarang Ibu Bapak, bagi yang sudah masuk, coba masuk ke tema 3 di sini. Tema 3, kerjakan yang ini. Yang tema 3 subtema 1. Ini kemarin yang untuk latihan kan yang ini. Ini yang sekarang ini, yang tugas tema 3 subtema 1. Atau yang barusan saya upload di sini. Bapak, monggo ini diisi, ini nanti kalau ada ini respon sudah ada, kita akan latihan di sini ya. Kalau ada nanti respon, nah ini sudah ada, muncul 1, muncul 2, muncul 3 nanti dan sebagainya ya. Monggo Ibu Bapak bergabung di ini, bergabung di sini. Setelah itu untuk latihan ini sudah masuk responnya 2 secara online. Ini Ibu Bapak udah semakin mahir saya yakin nanti kalau Ibu Bapak sudah terkondisikan, insya Allah nanti nih suasana kondisinya bisa seperti ini Ibu Bapak. Ini seperti kelas-kelas kami, nih seluruh sekolah kami ini ada di tim kurikulum. Tim kurikulum kami itu sudah menghandle semuanya. Jadi kita punya tim ICT itu yang siap sedia membantu kesulitan Ibu Bapak semuanya. Kami punya basis data untuk tingkat keaktifan dari anak-anak kita. Jadi kita memantau perkembangan anak didik kita aktif tidaknya, dan itu kita sampaikan laporan ke orang tua wali setiap bulan sekali. Itu baik secara online maupun yang secara offline, suruh mengambil hasilnya. Demikian Ibu Bapak. Jadi ini nanti harapan kami setelah pelatihan ini selesai, Ibu Bapak nanti bisa membuat kelas-kelas yang ada di sini. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal kalau di sekolah itu mungkin bisa dibuat guru kelas ditambah mapel-mapel yang khusus. Mungkin semacam kayak penjaskes, PAI, atau mungkin minat bakat yang khusus itu bisa dibuat kelas-kelas. Termasuk kepala sekolah ini bisa memfasilitasi
membuat kelas khusus untuk ibu bapak gurunya. Nih, ibu bapak gurunya nanti ketika mengupload perangkat pembelajaran, penilaian dan sebagainya itu bisa di kelas itu. Jadi ketika pengawas datang, sodori saja ini yang namanya sudah digital school itu kan mengurangi penggunaan kertas. Dengan demikian tidak selalu bahwa kita itu sedikit-sedikit harus di-print, sedikit-sedikit harus di-print. Tapi ini bisa menghemat bahwa kita tidak perlu selalu nge-print, tapi kita sudah punya bukti fisik berupa jejak digital yang sudah kita buat. Nah, sekali lagi Ibu Bapak, jadi untuk kelas-kelas yang sudah Ibu Bapak buat, semacam ini kami untuk latihan. Ada kelas-kelas ini semuanya bisa menghandle Ibu Bapak. Saya ambil satu ini. Ini nilai. Ada. Nah, nanti kita akan bermain-main di sini. Nilai-nilai yang ada di sini. Ini termasuk anak-anak kami yang aktif juga aktif, yang tidak aktif juga ada juga. Bahkan kami sudah memetakan keaktifan anak didik kita. Ibu Bapak, kembali ke sini, ini anggotanya, alhamdulillah sudah banyak, kalaupun tidak berguna apa-apa. Kemudian dari sini, ini sudah ada 8, coba kita refresh kembali. Ibu Bapak yang belum bergabung, segera bergabung. Kemudian di tugas kelas ini, ambil yang tema 3, tugas ini. Tugas 3, subtema 1 yang hanya 5 nomor tadi. Nah, ini di sini sudah akan muncul pesertanya atau anggota kita atau kelas peserta didik kita sudah ada yang 17. Mohon maaf, Ibu Bapak, di sini kami masukkan sebagai siswa, sebagai berperan sebagai siswa, role model. Kemudian ini yang sudah mengerjakan dan sebagainya, ini yang sudah menyerahkan ini. Jadi kalau ini sudah diserahkan, nanti akan kelihatan di sini jejak-jejak digitalnya. Tema 3, subtema. Nah, di sini. Demikian Ibu Bapak, monggo kita cermati bersama. Ini kalau sudah, kita mulai ke arah ini ya. Nanti gampang kalau kita ke arah penilaian. Ada beberapa teknik cara mengambil nilai, termasuk cara memperlakukan siswa-siswi kita. Itu nanti tergantung dari Ibu Bapak semuanya. Artinya kita punya modalnya dulu. Modalnya itu berupa ini. Nah ini modalnya sudah ada 8 tanggapan, artinya siswa-siswi kita itu sudah mengerjakan. Nah mengerjakan ini dan sebagainya ini memang sengaja seperti tak dirilis. Ini siswa-siswi kita sudah ada di sini. Ini nilainya seperti ini misalkan sebagai contoh ya. Ada nama, ada sebagainya. Ini di sini sudah muncul tanggapan-tanggapan, respon-respon dari anak-anak kita yang menjawab. Jadi jawaban ini mana yang benar, jawaban ini mana yang salah dan sebagainya di sini akan kelihatan sekali. Demikian. Nah, kemudian mari kita ambil dengan cara klik yang di sini. Sekali lagi ini yang ada tanda plusnya hijau, ini membuat spreadsheet. Membuat spreadsheet. Kita klik saja. Karena ini spreadsheet yang baru, berarti kita pilih yang ini. Kita buat. Nah, ini akan diarahkan ke spreadsheet atau Google Sheet-nya ini. Nah, di sini ini sudah ada kapan mengerjakan ya. Di sini sudah kelihatan mengerjakannya berapa dan kemudian ini emailnya, nggak perlu di ini ya. Kemudian skornya ini, skalanya 100, nilainya ini, kemudian anaknya ini dan sebagainya. Kemudian jawaban-jawaban dari masing-masing siswa. Mohon maaf di sini hujan deras ya. Mungkin suara kami agak kurang kedengeran. Dari sini, ini jawaban-jawaban siswa yang sudah, ini ada semuanya. Nah, kalau ini sudah, ini tinggal kita unduh. Unduh saja di sini, download, kemudian Microsoft Excel. Nah, kita akan diarahkan ke sini.
Nah, ini tinggal kita langsung dibuka atau lihat dulu di foldernya. Kalau mau lihat di folder, ini di folder mana sih kita show in foldernya. Biasanya akan diarahkan ke download yang ada di sini. Dengan demikian, ini tadi yang sudah kita ambil dari Google Sheet-nya. Ibu yang bahagia, kita buka. Nah, kalau sudah terbuka, tinggal kita enable-kan ini. Artinya ini bisa diedit. Nah, kalau sudah diedit, berarti ini sudah menjadi menu Excel. Nah, kita tinggal melihat yang ada di sini. Ini kan kita butuh nilainya dan nama. Ini sebagai contoh ya. Nilainya berapa dan sebagainya. Ini tinggal dicetak. Misalkan di print ya tinggal di print saja, di print atau diolah dulu juga silahkan. Jadi ketika ini dirilis, silahkan tinggal langsung di print atau mau diolah dulu juga silahkan. Nah, misalkan saya print satu ke satu, ini hanya untuk ngecek aja ya, silahkan di print. Nah, kalau mau diolah dikasih judul dan sebagainya ini silahkan. Nah, kalau ini sudah, langkah berikutnya adalah ini kita sudah punya modal bahwa nama si A, si B, si C itu nilainya sekian, sekian, sekian. Dengan demikian, kita tinggal masuk ke kelasnya kita, kelasnya lagi ini. Ini sudah ada 14, ya. Nanti kalau mau diunduh lagi, ini nanti tinggal kalau diunduh lagi, ini sudah tambah lagi. Ya, ini yang ditutup ini, gitu. Terus dan seterusnya, nanti pasti akan bertambah. Nah, kalau sudah, kita akan melihat nih diserahkan 12 diberikan ini pasti ini untuk melihat aktivitas dari siswa-siswi kita yang sudah mengerjakan ada di sini. Nah, kalau sudah kita cek di sini nilai. Nah, ini anak-anak kita di sini. Ini kita tinggal masukkan. Nah, kalau sudah ada belum dan sebagainya ya. Ini karena di sini sudah ada kita akan ambil yang di sini ini tugas tema 3, subtema 1 berarti nilai yang ini yang kemarin ya. Di sini sudah ada berapa dari berapa dan sebagainya. Tinggal kita ngecek. Nah, kita nggak hafal ininya ya. Ini bisa kita cek misalkan ini Pak Mas Anwar buat ya, kalau siswa kita ini tinggal kita lihat dulu kirimannya, Nah, di sini. Nah, kalau tadi di sini kita ada lampiran, di sini nanti akan muncul lampirannya. Di sini karena tidak ada lampirannya, makanya di sini tidak ada file yang dilampirkan. Lah, nilainya di sini berapa? Tadi dengan melihat yang di sini. Nih, ini berapa nilainya kan gitu. Jadi kalau nilainya Anwar buat Rosiana 100 misalkan begitu. Nah, silakan di sini. Anwar Puadi misalkan Yun Sewu, ini misalkan Anwar Puadi nilainya 60 dari 100 ya, tinggal kasih sini misalkan ini 60 kan begitu. Nah, tinggal KKM-nya berapa. Nah, kalau KKM-nya berapa nanti kita sampaikan di sini atau di sini selamat, kasih ucapan yang kira-kira ini. Selamat, mohon belajar lagi. Hasilnya kita bisa ini. Nah, atau nanti kalau udah nilainya bagus ya diberi ini ada badge-nya juga gitu. Nah, kalau sudah kita tinggal di posting. Nah, kalau dari posting ini nanti tinggal kita kembalikan ini kan. Nah, kembalikan biar dilihat
Nah, ini nanti anak kita atau Mas Fahri ini sudah kelihatan di sini. Ini ya, ini draft. Nah, kalau sudah kita kembalikan, ini nanti tunggu dulu prosesnya, sudah diposting. Ini nanti akan muncul di sini. Nah, di sini. Ini sudah muncul nilainya 60 dan sebagainya. Kemudian mau siapa lagi? Misalkan sebagai contoh Darsono, misalkan kita cek di sini nilainya berapa. Pak Darsono 100, misalkan begitu. Kita cek di sini. Nah, sebentar. Ini tadi sudah, kita tutup aja, nggak apa-apa. Pak Darsono ini kita klik, kita lihat dulu kirimannya. Nah, di sini ini sebagai sarana kita ngasih, oh ternyata di sini 100. 100 dari 1, silakan tambahkan komentar. Selamat sukses. Nah, kemudian kita posting. Artinya nanti anak akan bisa melihat apa yang sudah disampaikan ibu bapak gurunya, atau istilahnya ibu bapak gurunya itu sudah ngoreksi begitu. Nah, kalau di sini kalau beberapa siswa sekaligus nilainya sudah dikoreksi, ini bisa mengembalikan beberapa kiriman atau memilih kiriman ini. Jadi kalau ini sudah, kita kembalikan, artinya kita serahkan setelah ini sudah dikoreksi. Jadi kita ngoreksinya itu ini. Siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Jadi kalau ini sudah dikembalikan, maka siswa akan melihat apa yang sudah dikoreksi oleh ibu bapak gurunya. Demikian. Jadi untuk dan seterusnya. Ini masih ini sebentar lagi ini akan muncul. Jadi ketika ini tadi sudah dikembalikan, ini hanya tinggal ini. Kemudian kalau mau digeser, ini yang di atas, ini digeser, ini artinya ini untuk nggak usah melihat ini, mungkin kita bisa melihat dari sini. Geser, ini nama tinggal kita kasih. Jadi di sini kita mulai dari atas, kalau mau koreksi dari berapa, ini kuning berapa, misalkan 100 atau 120, nah kita akan di sini. Terus ambil semuanya di sini. Saya kira sampai tuntas. Nah, inilah peran kita selaku guru. Kita ini memang di sini itu harapannya itu di classroom ini ada feedback yang secara individual. Artinya ini memberi kesempatan untuk ibu bapak gurunya mengoreksi pekerjaan siswa satu persatu seperti itu. Kalau ada komentar apa dan sebagainya, silakan dikomentari yang secara pribadi. Ini kan komentar pribadi. Demikian nggih, Bapak nggih. Nah, kalau mau disampaikan yang secara umum, bisa disampaikan di forum. Misalkan ini tadi setelah di-download, ini jadi kalau ini saya download ulang, nah ini saya download ulang, ini saya buat salin atau download, downloadnya ini. Nah ini misalkan sudah yang fix, ini berarti yang copy 1 ini ya. Kalau tadi pertama ini, yang pertama ini copy 1. Copy 1 itu artinya setelah ada file yang sama, kemudian di replace di sini, maka dia akan nambah-nambah terus. Nah, file inilah yang diupload di forum. Jadi kalau kepingin siswa-siswi nanti bisa mengasemen, tinggal kita sampaikan di sini. Nah, di sini mau disampaikan untuk semua siswa atau hanya beberapa yang diinginkan, silakan. Kalau semua berarti ini secara otomatis tercentrang semua. Tetapi kalau di sini nanti hanya dipilih, nanti hanya tinggal diklik saja. Misalkan ini berarti kalau tidak dicentang berarti tidak terpilih. Nah, bagikan di kelas di sini ini tinggal dikasih ini. Nah,
informasi nilai PH 1 nilai ini misalkan ini nilai latihan tema 3 subtema 1. Nah, sekarang tinggal di sini tambahkan saja tadi filenya di mana, ya. Kita lihat di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini diupload saja terus. Nah, terus kita ngambil di downloadan tadi. Downloadan yang tema yang lab tema respon 1 ya ini yang ini baru kita ini sudah muncul thumbnailnya di sini. Ini kalau disampaikan ini kemudian di open. Nah, dia akan mengupload. Nah, setelah diupload tinggal kita posting. Maka di pengumuman ini nilai yang sini yang di Excel ini ini akan terupload di sini. Jadi sebentar saya ambil yang ke-3 berikutnya. Nah, ini yang ada respon 1 karena ini lebih banyak. Tadi yang respon pertama yang hanya respon kita tutup. Nah, ini. Jadi ini yang udah banyak, tinggal kita beri informasi. Kalau tidak ingin semuanya terinformasi, mungkin Ibu Bapak hanya boleh mengambil ini aja, nilai dan skornya ini. Jadi nilai dan skor ini mungkin nama urut dan sebagainya. Oke. Silakan. Tadi ada skor, nilai urut nama dan sebagainya. Ini mungkin bisa ini yang diambil. Jadi monggo tinggal mau diklik, mau ditaruh di sini, nanti tinggal diolah. Artinya mau ditaruh di mana, mau nama, nomor urut apa dan sebagainya, nilainya mau ditaruh di sebelahnya atau di mana, kan ini sudah tinggal geser-geser saja nih Bapak ya. Nah, demikian. Jadi nanti ketika ini dipercantik atau diolah lagi, silahkan tinggal nanti ditambahin nomor dan nama, dan ini kan sebagai contoh aja ya, kemudian nomor urut dan sebagainya. Ya, tinggal sini aja, tinggal ditengahkan. Untuk yang ini di sebelah kiri, semacam itu. Kalau mau disortir, mungkin silakan menggunakan data, nanti disortir. Nah, nanti kan sortirnya berdasar nilai terbesar atau terkecil, nanti tinggal lihat di sini nomor urutnya. Nah, ini nilainya, ini udah otomatis seperti itu. Mau berdasar skor yang tertinggi dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, silakan ambil di sini. Kalau mau berdasar dari nama dari A, silakan di sini nomor urutnya. Ini untuk filter. Jadi kita kalau ini sudah selesai ya tinggal diklik aja ini menghilangkan. Itu oke Ibu Bapak untuk latihan di Excel ini nanti tinggal main filter ini untuk mengurut-ngurutkan. Nah, ini nanti tinggal dikasih judul. Monggo. Nah, demikian kembali ke sini Ibu Bapak. Jadi untuk Google Classroom, Ibu Bapak bisa menguasai forum, kemudian ini tugas kelasnya, kemudian anggotanya ini dan sebagainya. Ketika di sini kita sampaikan di sini di tugas kelas, di sini sudah ada informasi yang sudah menyerahkan, sudah ini ada 14. Yang sudah diberikan sekian, yang sudah dinilai ini. Jadi kita tadi sudah memberi nilai untuk 2 orang, nanti akan muncul di sini. Jadi kalau Ibu Bapak belum mengoreksi ya nanti ini akan tidak muncul. Seperti itu. Jadi Ibu Bapak, demikian untuk Google Classroom. Saya kira materinya hanya seperti ini. Monggo Ibu Bapak bisa mendesain Google Classroom ini semenarik mungkin. Dengan demikian, karena ini paket lengkap berarti ini ibaratnya memang kayak kelas maya yang sudah didesain seperti kayak kelas nyata.
Jadi kalau kelas nyata bisa bertemu dengan tatap muka dan sebagainya, Ibu Bapak punya produk di sini, Ibu Bapak bisa menggunakan ini Google Meet. Ya, bisa. Atau menggunakan karena Ibu Bapak sudah dibekali dengan akun Jateng Pintar, Ibu Bapak bisa menggunakan akun dari tim Microsoft Teams tadi, bisa untuk berkomunikasi ke anak didik kita. Ini. Kemudian dari paket lengkap ini dari Mbah Google, ini kalau Ibu Bapak punya akun Google di sini, ternyata sudah difasilitasi dengan sekian banyak fasilitas-fasilitasnya. Jadi untuk akun, telusuri, ini berarti untuk browsingnya, bisnisku ini kalau Ibu Bapak mau main-main di Google AdSense, di sini. Nanti Ibu Bapak kalau jadi blogger, ada iklan dan sebagainya, kalau jadi YouTuber juga di sini silahkan. Demikian juga ada map, berita, kontak. Nah ini Bapak ya, kontak di sini, ini sedikit agak melenceng. Ini fasilitas Google juga. Jadi ketika Ibu Bapak menyimpan di nomor HP Ibu Bapak semuanya, mungkin Ibu Bapak bisa sharing atau mensinkronkan kontaknya itu simpan ke dalam akun Google-nya, ke emailnya Ibu Bapak semua, atau masukkan ke akun Google-nya. Di sana ada pilihan. Kalau fasilitas Android yang sekarang itu, silakan masukkan di sana. Nanti ketika Ibu Bapak mau gonta-ganti perangkat, ganti HP mau swidak rolas kali atau berapa kali itu, ketika sudah berganti perangkat, Ibu Bapak tinggal buka kontak. Nah itu kontak akan muncul dengan sendirinya di sini. Itu sudah otomatis Ibu Bapak tidak perlu mengimpor dari perangkat-perangkat lain. Ini sudah secara otomatis include. Kemanapun akun ini pergi, berarti isi di dalamnya akan mengikuti. Demikian ya. Nah ini juga Ibu Bapak, ini juga ada Google Drive, ini yang fasilitasnya terfasilitasi, kita punya 15 GB, silakan ini bisa dimanfaatkan. Jadi ketika ini dimanfaatkan, ini lumayan 15 GB, ini belum tentu dalam 1 tahun ini Ibu Bapak habis ini. Karena apa? 15 GB ini besar loh Bapak ya, besar. Ini punya saya saja setahun 2 tahun aja baru habis ini 9,7 GB. Jatahnya 15 GB. Nah, ini akun gratis nggih, Bapak nggih. Nah, kalau kepingin lebih dari sini, Ibu Bapak tinggal buat akun lagi aja. Membuat akun 2 sudah dapat 30 GB, akun 3 dapat 45, akun 4 dapat 60. Lah kalau Ibu Bapak pengen 100, ya tinggal monggo buat saja akun sebanyak-banyaknya. Asal passwordnya jangan lupa gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan akun Jateng Pintarnya Ibu Bapak, itu fasilitasnya malah luar biasa. Karena fasilitasnya Ibu Bapak yang kalau di sini namanya Google Drive. Kalau di Microsoft itu namanya OneDrive. Lah OneDrive punya Ibu Bapak itu monggo dicermati, dicek itu storage metriknya itu sudah dibekali 5 tera. 5 tera itu 1 teranya itu 1000 giga. Jadi kalau 5 tera itu Ibu Bapak sudah mendapat 5000 giga. Nah, itu besar sekali Ibu Bapak. Monggo mau dipakai untuk apa? Sama halnya ini sedikit penggunaan Google Drive. Kalau Google Drive saya pakai untuk menyimpan apa saja ada di sini semuanya. Ini besok mau saya migrasi ke sebagian ke OneDrive gitu. Jadi arsip-arsip yang di sini bahkan arsip, misalkan kami punya ini arsip sertifikat SK. Ini sebagai contoh, ini saya mulai dari ijazah SD sampai perguruan tinggi ini saya masukkan di sini. KTP akte sampai di sini, dupak sampai kartu sertifikat, pas foto, STTPL, suket, semua taruh di sini. Ini Ibu Bapak bisa ini. Mulai dari sertifikat calon kepala sekolah, keterangan ini semuanya sudah kita ini. Ini TOT apa dan sebagainya. Jadi ketika kita punya sertifikat apa, masukkan aja di sini Bapak nggih. Sertifikat apa, masukkan. Ini salah satu fungsinya. Jadi ketika nanti kepegawaian atau dalam hal ini TU mencari surat-surat yang dibutuhkan, Ibu Bapak tinggal ngambil dari sini. Termasuk
SKGB, SK kenaikan gaji berkala apa dan sebagainya, PKKS ini, dupaknya juga. Nah ini dupak mulai saya dulu tahun 98 ini ada 99 2000 sampai dupak terakhir yang 2000 ini, dupak revisi final ini semuanya ada. Ini sudah kita simpan di sini semuanya. Ini sebagai bekal ketika kita ditanya kepegawaian mau butuh arsip apa, kita tinggal menyampaikan di sini. Ya, SKKP. Nih, sekarang nih SK CPNS sampai ke 4B-nya ini sebenarnya udah saya taruh di sini semua. Demikian Bapak, bukan berarti kami pamer, mohon maaf sekali lagi, ini kami hanya memfungsikan bahwa Google Drive ini bisa kita manfaatkan untuk menyimpan apa yang menjadi arsip file penting kita. Itu taruhlah semuanya di sini. Demikian Ibu Bapak, jadi fasilitas di sini, ini Google Classroom ini hanya salah satu fasilitas. Hanya salah satu fasilitas. Sementara fasilitas yang lain, ya ini banyak sekali. Bahkan termasuk ini ada Hangout, ini hampir sama. Ada Duo. Duo ini untuk Ibu Bapak biasanya kalau untuk video call pakai WA, ini kan bisa untuk beberapa. Nah kalau yang ingin lebih privasi lagi, ini pakai yang Duo. Monggo. Kalau ingin yang jumlahnya lebih besar lagi, pakai yang Google Meet. Jadi Ibu Bapak bisa berhubungan dengan saudara-saudara Ibu Bapak semuanya sepanjang mereka sama-sama punya akun Google, video conference atau bukan di sini bukan konferensi tapi tatap muka kangen-kangenan seluruh anggota keluarga, dengan keluarga ada di Merauke, ada di Samarinda, ada di Aceh, ada di mana, kumpul pakai ini. Nah ini sekarang sudah modelnya sudah include di akun Google-nya. Nah, monggo tinggal Ibu Bapak silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira begitu. Jadi untuk Google Classroom ini merupakan keluarga besar dari LMS, Learning Management System, yang sudah disediakan oleh Google. Di sini fasilitasnya mulai dari forum, kemudian tugas kelas, anggotanya ini, kemudian cara menilainya tadi. Nanti kita tambah satu lagi besok materinya quizzes. Ini kan kita materinya masih menggunakan yang Google Form. Ini besok kita tambah dengan quizzes. Dengan demikian nanti kita juga di sini akan nambah terus. Setiap Ibu Bapak memberi tugas, pasti di sini akan muncul. Ini tema berapa, tema 1 apa, ini yang sudah kita berikan akan muncul di sini. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak, materi pada hari ini saya kira cukup tidak sampai jam 1, ini. Dari ini sudah cukup karena untuk Learning Management System di sini untuk Google Classroom ya seperti ini isinya. Forum, ada kode kelas, nanti ini yang dibagikan ke siswa-siswi kita. Tugas untuk memberikan tugas di sini mulai ada tugas kuis, pertanyaan, materi, kembali gunakan postingan dan sebagainya. Ini kalau kita buka kelas baru, nggak usah pakai ngetik sendiri atau ngetik lagi atau menulis kembali, silakan gunakan saja kembali postingan. Kemudian anggota, ini ada guru dan ada siswa-siswi kita. Kemudian kalau untuk nilai itu ini tadi, ini saya contohkan tadi baru 2. Nanti untuk yang lain bisa. Saya kira demikian Ibu Bapak. Ini juga saya mohon maaf, saya masih ada barengan dengan LPKS. Ini LPKS juga belum selesai. Ini biar bisa beriringan berjalan bersama-sama. Sekali lagi untuk materi untuk Classroom sama Google Form ini selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Ibu Bapak
kami persilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, ya berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Waktu kami kembalikan ke Bapak acara Bu Agus. Sekali lagi Bapak, salam sehat berkah selalu. Monggo waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi yang sudah berkenan menyampaikan materi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, materi untuk Google Classroom hari ini sudah selesai. Tetapi masih ada waktu, apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Silakan bisa untuk mengklik tanda tangan yang angkat tangan itu untuk bertanya dan nanti menyalakan mic-nya. Monggo. Mungkin masih ada yang kurang jelas, biar bertanya langsung kepada narasumbernya. Silakan Bapak Ibu. SD Tepakyang, silakan SD Tepakyang. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya akan bertanya, andaikan besok di kegiatan PAS itu dicoba dibuatkan seperti itu dan masing-masing kelas itu diberi katakan ada salah satu perwakilan, artinya nanti yang membuat soal itu dibuat seperti apa yang telah disampaikan tadi. Bagaimana? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigi dari SD Tepakyang. Saya tunggu untuk penanya kedua dulu, silahkan. Turunkan tangannya Pak SDN Tepakyang untuk bergantian. Silahkan. Silakan selanjutnya dari SD Negeri 2 Adimulyo. Silakan nyalakan mic-nya. Suara belum terdengar. SD Negeri 2 Adimulyo, halo. Tes. Silakan. Iya. Pak Darsono, Sudah silakan. masuk ya. Nggih, sampun, monggo Pak. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi, antara lain untuk pendownloadan ataupun pengunduhan hasil pekerjaan siswa. Tadi dijelaskan setelah diunduh, kemudian bisa dimodifikasi urut nama, urut nilai terendah ataupun yang lain. Nah, yang saya tanyakan, bisakah kalau kita mengunduh sudah sesuai urut absen tanpa mensortir kemudian, artinya di Google itu sudah tersedia atau belum untuk pengunduhan yang sudah urut umpamanya abjadnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Darsono, sudah dipahami pertanyaannya. Silakan untuk dijawab Pak Edi. Penanya pertama dari Pak Marsigit, SDN Tepakyang, tentang penggunaan Google Classroom untuk kegiatan PAS. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Darsono, bagaimana caranya agar sebelum file di-download nilainya tapi sudah terurut di Google Spreadsheet-nya dulu, seperti itu Bapak. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apresiasi untuk Ibu Bapak semuanya. Saya jawab satu persatu. Yang pertanyaan dari Pak Marsigit, ini terima kasih. Itu monggo, itu bisa dilakukan oleh sekolah masing-masing Ibu Bapak per jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Jadi sekolah kami itu PTS yang semester 2 dulu
pada waktu bulan Maret itu kami sudah menggunakan itu. Jadi pada waktu PTS kami menggunakan. Kemudian untuk pasnya kami juga sudah menggunakan. Atau kalau yang terakhir berarti kan PAT, penilaian akhir tahun, itu kami sudah menggunakan. Jadi untuk panjenengan, monggo untuk masing-masing sekolah, Ibu Bapak di tim kurikulum ini bisa mendesain. Artinya kelas panjenengan yang sudah dibuat classroom itu nanti tinggal didesain soalnya itu tinggal dimunculkan saja di tugasnya itu. Nah, kemudian nanti dimoderasi menggunakan peluncurannya itu terjadwal. Monggo, itu bisa terjadwal. Atau kalau mau modifikasi kembali di lewat Google Form-nya itu juga bisa menggunakan yang form limiter, yang time itu bisa. Jadi kapan akan munculnya, tanggal berapa, mau dikasih waktu berapa dan sebagainya. Jadi itu tergantung desain kita. Jadi sekali lagi monggo Ibu Bapak bisa bereksplorasi, berinovasi, nggih. Kita istilahnya kelebihan-kelebihan dari Google Formulir bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan penilaian akhir semester. Monggo Ibu Bapak bisa dicoba. Terus sebagai langkah pertama, mari gunakan Google Classroom itu dengan didesain didukung oleh Google Form. Gunakan saja untuk latihan-latihan, pemberian tugas yang ringan. Saya kira itu nanti akan berproses. Karena apa? Dari sekolah nanti saya yakin layanan pendidikan yang bermutu ya berawal dari desain-desain yang disampaikan oleh Ibu Bapak semuanya. Jadi semakin bagus desainnya nanti juga siswa-siswi kita tidak bosan. Saya kira demikian nggih. Jadi sekali lagi jawabannya itu bisa, monggo tinggal dilaksanakan di desain sekolah masing-masing. Jika ada kesulitan, kami dari tim ICT di SMP Negeri 1 Adimulyo pun siap untuk membackup, membantu. Monggo datang saja ke sekolah kami. Kaitannya dengan penyelenggaraan seperti itu, monggo bisa rawuh ke sini, nggih. Kami tunggu kehadirannya. Kemudian yang kedua, menjawab dari Pak Darsono, ini juga terima kasih. Kalau untuk respon yang di Google Formulir ini mohon maaf, begitu kita unduh memang tidak bisa langsung turun sesuai abjad dan sebagainya Pak, karena basis utamanya mereka berdasar time waktu siapa dulu yang mengerjakan. Itu. Jadi pertama kali yang mengerjakan itu pasti akan muncul di atas. Nah, silahkan nanti sesuai dengan urutnya siapa dulu yang mendaftar atau siapa dulu yang mengerjakan sampai terakhir. Lah kita tinggal Ibu Bapak guru nggih, saya yakin itu sudah mudah sekali karena sudah kita unduh dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel itu sudah versi lengkapnya, sudah bisa dibuat untuk menganalisis karena di sana di respon itu sudah sudah termunculkan yang namanya nomor 1 jawabannya siapa saja yang menjawab benar, berapa persen yang menjawab benar dan sebagainya itu sudah ada, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu sudah ada di sana semua. Hanya sekali lagi kalau Ibu Bapak mengunduh dari Google Spreadsheet-nya itu memang belum terurut sesuai yang keinginan kita, misalkan harus sesuai abjad, sesuai dengan nomor urutnya itu belum. Tapi kita sendiri yang hanya tinggal klik di filter gitu aja. Klik filter, urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Mudah kan Ibu Bapak? Nggak sampai 3 langkah. Saya kira demikian Ibu Bapak. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Monggo. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk angkat tangan dan menyalakan mic-nya. Oh, dari Pak Sigit. Ada lagi Pak, silahkan untuk menyampaikan. Dari Tepakyang ya, Bu. Nggih, Tepakyang, Pak Sigit. Monggo. Nggih, sekali lagi. Itu tadi adalah gambaran dari soal pilihan ganda. Nah, sekarang bagaimana dengan penilaian dari soal IC? Di dalam penilaian otomatis nanti untuk
karena ini adalah program sehingga jawabannya mungkin tidak tepat sekali. Nah itu yang kami tanyakan, penilaiannya itu apakah sama atau bagaimana? Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Edi untuk langsung ditanggapi saja. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk Google Form memang tujuan utamanya itu sebenarnya untuk keperluan kepentingan di penelitian. Oke. Tetapi di dunia pendidikan kita sebagai guru itu kita fungsikan sebagai pembuat soal. Dengan demikian tentu ada beberapa yang belum sesuai dengan keinginan kita. Antara lain di situ tidak bisa bahwa soal urean atau esai itu nanti dilengkapi dengan kunci jawabannya. Kita mungkin bisa membuat kunci jawabannya, tetapi yang namanya komputer itu kan harus saklek. Nanti misalkan begini, siapa Presiden RI pertama? Misalkan begitu. Jawabannya mungkin ada Soekarno, ada Soekarno, ya kan? Kemudian ada S-nya yang besar, ada SOE, ada SU dan sebagainya. Lah, berarti kita kalau mau menggunakan memaksakan yang IC, ini mohon maaf memang harus dimodifikasi. Ibu Bapak bisa mendesain jawaban-jawaban alternatif jawaban dari siswa sebanyak mungkin ada di sana. Seperti itu Pak. Nah, kalau lebih hematnya kalau di tempat kami ini memang kalau untuk yang IC ini penilaiannya secara manual. Karena ya sekali lagi ini desain dari Google Form itu untuk yang pertanyaan IC itu memang tidak didesain secara khusus untuk mendeteksi soal-soal uraian seperti itu yang nanti jawabannya bervariasi. Sekali lagi antara karakter, jenis hurufnya, huruf besar kecilnya dan sebagainya itu karena di komputer sangat sensitif sekali, dengan demikian ini sangat tidak dianjurkan. Tetapi kalau mau membuat ya sebenarnya bisa, tapi tadi itu dengan segala keterbatasan yang ada. Demikian nggih Bapak nggih. Ya monggo tinggal panjenengan mau mendesainnya seperti apa. Saya kira demikian. Monggo. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu mungkin ada yang belum jelas sebelum saya tutup ya, karena ini pertemuan terakhir untuk materi Google Classroom. Silakan atau untuk Google Form bisa ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Atau sepertinya sudah sangat jelas semuanya. Saya hitung loh ya. Pantunnya 3 kali pantun. Nanti Pak, nanti dulu. Nanti ya. Mas sepertinya ini sudah jelas semuanya Pak Edi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena ini sepertinya sudah jelas semuanya, nggih. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Kemudian nih saatnya pantun, tolong disimak karena mungkin pada akhir kegiatan KKG akan saya tanyakan. Ya, awan mendung, warna kelabu. Hanya mendung, bukan gerimis. Sampai jumpa di hari Rabu dengan materi kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Aduh, terima kasih semuanya. Selalu jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat, jaga pola hidup bersih. Sampai ketemu lagi dengan kami. Cakep. Monggo izin live dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Celan, permisi dulu Pak Celan. Pak Edi, monggo matur nuwun. Matur nuwun, Pak.